Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya biar kita itu nggak mudah down. Ini ada salah satu pertanyaan yang masuk dari salah satu member The Achiever Masterclass ya, online course saya. Jadi dia nanya gimana caranya biar tidak merasa down ketika melakukan kesalahan. Jadi dia pernah melakukan kesalahan sama atasannya, terus dia ngerasa down banget gitu, sampai akhirnya dia ngerasa ngeblank. Nah, gimana caranya untuk mengatasi biar kita nggak mudah down? Mari kita bahas di episode kali ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau kasih tahu buat kamu yang mau lebih jago dan pede dalam melakukan public speaking, di tanggal 3 Maret nanti saya dan Fandi akan mengadakan satu buah webinar yang bertemakan Public Speaking Hacks. Gimana biar kamu bisa lancar public speaking meskipun kamu pemula. Kamu bisa pelajari secara gratis di webinarnya di 3 Maret 2024 dari jam 7 sampai jam 8 malam. Daftar sekarang juga, silahkan masuk ke selfdev.id/webinar. Atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu di webinar. Oke, nah jadi gimana sih caranya agar kita tidak mudah down gitu? Nah, ini saya kembali lagi ke salah satu prinsip psikologi ya. Prinsip psikologi ada yang namanya psikologi kognitif ya, ataupun positive psychology kayak gitu. Jadi di prinsip-prinsip tersebut itu intinya adalah ada salah satu teori yang mengatakan bahwa perasaan kita itu dipengaruhi oleh pola pikir kita. Jadi pola pikir kita, cara kita berpikir itu akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kalau misalnya kita down ketika menghadapi sesuatu, bisa jadi pola pikir kita yang kurang tepat. Misalnya contoh habis salah, terus kita mikir, udahlah, aku emang udah gak bisa menjalani tugas ini. Atau mungkin berpikir, aku emang gak layak menjalani tugas ini. Atau mungkin merasa, udahlah, ini adalah akhir dari segalanya. Aku gak akan bisa dipercayai oleh atasanku lagi. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita berpikir seperti itu, sudah tentu kita akan jadi down dan kita ngerasa hopeless kayak gitu. Nah, maka dari itu, pola pikir kita lah yang harus mulai diubah. Kita harus melihat sebuah kesalahan itu adalah sebuah hal di mana kita bisa belajar dari situ dan kita bisa jadi jauh lebih baik. Kalau kita berpikir tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar, kita akan merasa jauh-jauh lebih feel good. Ketika ada challenge di mana kita belum bisa mencapai tujuan kita atau kita melakukan kesalahan, kita akan melihat hal itu sebagai pembelajaran yang membuat kita jadi jauh lebih baik ke depannya. Ya, lagi pula melakukan kesalahan itu hal yang wajar, nggak ada orang yang 100% selalu benar, itu nggak ada gitu. Tapi kita itu juga merupakan bagian-bagian dari kesalahan-kesalahan kita yang membuat kita jadi jauh lebih dewasa, yang membuat kita jadi jauh lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Dan contoh sederhananya adalah misalnya ketika saya lagi apply kerjaan waktu itu. Saya kondisinya waktu itu mau merit, sedangkan di pekerjaan sebelumnya gaji saya dipotong karena lagi ada COVID dan lain-lain, dan saya harus dapat pekerjaan baru. Akhirnya saya mulai interview dan ditolak kayak gitu. Interview terus ditolak lagi. Nah, itu ya saya akui saya sempat stres gitu ya. Tapi saya punya prinsip bahwa tidak ada kata gagal, ya ada hanya sukses atau belajar. Dan akhirnya yang saya lakukan adalah saya terus improve. Saya terus improve dari bagaimana cara interview saya, bagaimana cara bahasa Inggris saya ikut kursus dan lain-lainnya. Sampai akhirnya saya lebih siap untuk public speaking dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan yang oke, yang sesuai dengan target saya, dan yang pasti income-nya lumayan lah untuk menghidupi saya dan keluarga. Dan itu saya dapatkan ketika saya terus untuk berusaha meskipun saya mendapatkan banyak penolakan ataupun dalam tanda kutip kegagalan. Karena tadi
tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Justru dari kesalahan-kesalahan ataupun penolakan-penolakan tadi, ketika saya belajar dari sana, itu semakin mendekatkan saya mencapai target yang saya inginkan. Jadi biar kamu gak lebih mudah down, silahkan kamu install ataupun punya pola pikir tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi tanamkan ke dalam dirimu. Kamu bisa tulis dan tempel juga di kamarmu, tulis dan pasang di screensaver HP-mu, wallpaper HP-mu, laptopmu, semua biar tertanam dalam dirimu. Oke? Dan sebelum saya tutup, terakhir buat kamu yang mau ebook gratis atau checklist ya, checklist gratis tentang 5 kesalahan public speaking yang harus kamu hindari, kamu bisa silakan share episode kali ini, tag 3 temanmu, nanti checklistnya akan dikirimkan via Instagram direct message. Jadi kamu bisa share ini ke Instagram story, tag 3 temanmu, dan juga tag @selfdevpodcast. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.